Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian bagaimana cara gue untuk menjinakkan burung ciblek sawah yang ada di rumah gue. Kira-kira kayak gimana caranya? Ikutin terus. Oke, jadi di sini gue mau ngasih tau kalian dulu kalau burung ciblek gue itu udah udah full total ya, udah pur total. Jadi bener-bener total. Nih, coba deketin dek. Nih, lihat. Jadi ini gini, balik. Nah, tuh dia. Coba deketin. Ini ya tainya. Nah, tuh. Jadi kalian bisa lihat kalau ada yang putih-putih itu ya, yang di bawah ini nih, yang ini kan ada yang putih itu menandakan burungnya itu belum ngepur pas awal-awal. Ini gue sengaja nggak gue cuci ya, nggak dibersihin, dan burungnya itu udah pur total gitu, itu udah kuning kotorannya sesuai sama dengan purnya ini ya. Nah sekarang burungnya juga udah mulai anteng gitu guys, udah mulai enak lah gitu, walaupun kayak gini gerabak gitu kan, cuma tuh anteng dia udah mulai anteng. Nih sekarang gua akan membuktikan. Gua ngasih ulet pakai tangan gua masuk, pasti disamper sama dia. Oke, ntar gua ambil dulu. Nah ini gua masukin ya uletnya ya. Nih walaupun giras kayak gini, coba. Hey, udah mulai ngeliat. Look, asik, udah anteng. Tuh. Sekali lagi. Hey. Tuh. Gua pegang kenceng ya. Jadi biar dia tuh nangkapnya lama. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu cara gue untuk menjinakkan burung ciblek ini, gitu ya. Nah, biar sambil enak, kita sambil duduk aja kayak biasa. Oke, sekarang udah duduk, udah santai. Gue bakal kasih tahu cara gue untuk menjinakkan burung ciblek ini. Udah anteng aja gitu kan. Ya namanya, jadi kalau untuk burung ciblek ini ya, namanya burung ciblek itu tuh burung aktif. Jadi mau sejinak apapun dia, tapi tetap aja gitu dia nggak bakal bisa diem di kandang. Nah, ini kita ngomongin burung ombyokan ya, bukan burung yang hasil lolohan ataupun hasil ternak gitu. Kalau hasil ternak mah pasti kalau kita ngerawatnya dengan benar dia bisa sampai dilus-lus gitu, sampai bisa bunyi di tangan kayak gitulah. Dan namanya kalau burung ombyokan ya seperti itu. Pasti burung itu kebanyakan geraknya aktif lah intinya kayak gitu. Nah, jadi sebelum kalian melakukan proses penjinakan, kalian itu harus wajib itu burung itu udah dalam kondisi ngepur total. Kenapa harus seperti itu ya? Karena kalau burung belum ngepur, masih ngepurnya itu sedikit-sedikit gitu kan, makan purnya. Nah itu bisa mengakibatkan burung itu malah stres gitu ya. Kenapa? Karena kita kan kalau menjinakin kan harus banyak interaksi ya. Jadi takutnya itu burungnya itu malah nggak mau makan gitu loh, nggak mau makan pur gitu. Dan bisa nyilet gitu kalau misalkan burung kalian itu nggak makan pur gitu. Tuh udah bunyi-bunyi tuh. Tuh, dengar nggak kalian? Kalau kalian dengar berarti dengar, soalnya mikir di sini. Nah, jadi untuk tahap pertama untuk menjinakkan burung ciblek ini, gua nggak melakukannya itu nggak mandi basah gitu ya. Gua nggak melakukan itu, cukup dengan cara terapi lapar. Nah, terapi lapar ini gue nggak cabut pur ya, tapi gue menggunakan ini, ekstra puding ini. Jadi untuk terapi lapar ini sebenarnya nggak terapi lapar sih, cuma ada si ini juga. Tapi kan kalau burung pemakan serangga ini kan pasti lebih milih si serangga gitu kan, milih ekstra pudingnya daripada purnya gitu kalau kita kasih. Nah, jadi caranya itu pagi, misalkan kalau kalian pagi habis jemur diangin-anginkan. Itu cuma kalian kasih pur doang gitu. Nah nanti udah selesai angin-anginkan, baru nih kalian coba kasih pakai ulet ini ya, ulet Hongkong. Pokoknya ekstra puding kesukaannya dia lah gitu. Kalau burung kalian lebih suka dengan jangkrik, itu kalian bisa kasih jangkrik. Tapi kalau kalian suka dengan ulet Hongkong, bisa dikasih ulet Hongkong gitu. Tuh, mau guys. Jadi kalian itu nggak usah takut burungnya itu panas gitu kan, karena kan ulet Hongkong itu kan katanya panas gitu ya.
kalau gua mah pribadi untuk menjinakkan burung ini ya kita harus ekstra apa namanya ulet ini loh, ulet Hongkong gitu loh, karena kan burung ciblek rata-rata lebih suka dengan ulet Hongkong kayak gitu kan. Jadi ya udah saya angin-anginkan, kalian interaksinya seperti ini aja nih, kayak tadi gua ya nih kayak gini tuh. Pasti kalau misalkan burung belum terbiasa, dia abis nangkep, abis itu gerabakan lagi prak. Itu nggak apa-apa, kalian tetap tenang gitu, anteng gitu, jangan kebanyakan gerak kitanya juga, biar burung tuh bisa makan dengan santai gitu loh. Pokoknya terus ulang-ulangin begitu. Misalkan contoh dia tuh nggak mau sama tangan gitu kan, takut sama tangan gitu. Nah kalian bisa lakukan terapi ini dulu, terapi di keramaian dulu. Lakukan terapi di keramaian selama beberapa hari dulu, baru sudah mulai kelihatan enak gitu ya burungnya di tempat keramaian, baru kalian bisa bisa melakukan pakai yang ini, pakai tangan ini. Nah udah, kalau tetap nggak mau burungnya masih takut juga, kalian bisa menggunakan lidi. Nah lidi ini kalian bisa taruh di apa namanya, di lidi, uletnya ini ditaruh di lidi. Nih kayak gini nih, gue kasih tahu nih. Nih, ini kan ulet ya. Ini ditusukin ke sini, kalau kalian kelihatan ya, biarin aja dah. Nih, kelihatan nggak? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting ntar kelihatan nih. Ditaruh di lidi kayak gini. Kalau bisa, lidinya itu agak panjang gitu. Jadi kalian tuh agak jarak sekitar ya 50 cm lah untuk burung gitu. Dari burung ke kita gini. Kayak misalkan ini jarak segini nih. Kita udah jauh gini. Lidinya jauh nih. Kita gini-giniin, kita gerak-gerakin. Ntar burung pasti lama-lama deket. Nih tuh. Kayak gitu guys. Jadi ada dua cara kayak gitu ya. Kalian terapi keramaian dulu, baru dicoba-coba pakai apa namanya, lidi ini gitu. Jadi kayak gitu kalau untuk tahapan awalnya ya. Untuk kalau udah sekiranya burung udah mau nyamperin, ya udah kayak kalian hariannya itu full ablak deket di tempat keramaian. Itu udah apa namanya udah paling cepet kalau misalkan udah mau pakai tangan kayak gitu. Nah kalau kalian takut dengan burung kalian gitu ya, khawatir dengan burung kalian kalau misalkan burung kalian itu ditaruh di tempat keramaian gitu kan. Nah misalkan ditaruh di depan jalan raya, burung gerabakan banget gitu kan, sampai parah lah ibaratnya, sampai luka-luka gitu kan. Nah saran gue jangan melakukan kayak gitu. Caranya kalian bisa terapinya itu di tempat yang agak rame dulu gitu ya, atau enggak misalkan kalian di pinggir jalan nih rumahnya, kalian taruh di dekat pintu masuk. Ntar lama-kelamaan kalian pindahin ke depan kayak gitu, agak mepet ke jalan kayak gitu. Jadi ditaruh di pintu masuk dulu, baru kan kalau ditaruh pintu masuk kan agak jauh tuh dengan jalan raya. Jadi agak apa namanya, orang tuh lalu lalang tuh agak jauh gitu jaraknya. Ntar kalau burung udah mulai anteng, pindahin ke tengah-tengah. Terus udah itu baru pindahin ke depan kayak gitu. Pokoknya intinya untuk burung ciblek ini ya, kalau apa saran gue ya, maksudnya yang gue lakuin lah untuk menjinakkan burung ini, caranya itu cuma ditaruh di tempat keramaian itu loh, yang paling penting itu, dan interaksi. Nah interaksinya itu seperti yang tadi gue kasih tahu, pakai ulet gitu, ntar kasih. Nah untuk uletnya ini kalian bisa ngasih 7 apa 8. Jadi kalian selingin lah, misalkan pagi 3, ntar siang baru udah tuh apa namanya tambah lagi sampai sore kayak gitu. Yang penting tuh interaksinya kayak gitu. Dan jangan dikasih ekstra puding di dalamnya kayak gitu. Kalau kalian kasih ekstra puding di dalamnya ya burung nggak bakal mau. Dan ini dipastikan ya, gue ngomong lagi nih, dipastikan burung kalian itu udah ngepur total. Kalau misalkan belum ngepur total bisa mati burung kalian. Kasihan, malah hantar stresnya kebangetan gitu, dan mengakibatkan kematian kayak gitu. Kalau untuk perawatan harian, burung ciblek pada saat kita terapi terapi penjinakan gitu ya, proses penjinakan ya, untuk sebenarnya sama aja ya untuk rawatan harian pada umumnya gitu kan. Seperti biasa penjemuran, cuma saran gua kalau bisa menjemur itu di tempat yang rame gitu, di pinggir jalan kayak gitu, biar tuh burung berjemur sambil melihat keramaian kayak gitu. Nah nanti barulah setelah penjemuran diangin-anginkannya di dekat yang tempat keramaian juga. Yang penting tuh nggak terkena cahaya matahari langsung gitu. Jadi di sini gue bakal bahas juga tentang masalah
burung ciblek itu kan katanya rawan mati gitu kan, rawan kematian gitu, gampang matilah intinya kayak gitu. Kalau kita beli di Om Byokan. Nah sebenarnya kalau saran gua kalau kalian beli di Om Byokan kan rata-rata kalau di Om Byokan itu kan belum ngepur gitu kan. Nah kalau kalian sampai rumah, burung kalian sampai rumah, sebaiknya itu dibikin burungnya itu sehat dulu. Nah caranya itu gimana? Caranya kalian bisa full extra puding, ditambah ntar minumnya itu dikasih Vitacik, kalau enggak Ebovit, antara dua itu. Terus gue pakai yang mana? Gue pakai Vitacik. Kalau gue dari dulu pakai Vitacik, cuma Ebovit juga bisa sih sebenarnya. Cuma kan kalau Vitacik itu kan dikhususkan emang buat ayam apa ya, buat ayam anakan gitu kan, biar ayam itu sehat segala macam, anti stres kayak gitu. Nah gue biasanya pakai Vitacik itu. Nah buat burung itu sehat dulu. Nah kalian bisa dengan cara tuh kan, nah kalian tuh bisa naruh purnya ini kan pur, habis itu di atasnya banyakin ekstra pudingnya. Kalian bisa menggunakan ulet kandang ataupun ulet Hongkong. Kalau gue biasanya pakai ulet, dicampur dua-duanya. Ulet Hongkongnya misalkan dibatasnya 5 biji, 5 ulet Hongkong gitu ya. Terus habis itu ulet kandangnya itu satu cepuk, ya satu cepuk, setengah cepuk kecil ya, paling kecil yang buat biasa buat sogon itu nektarnya. Nah itu segitu kalian taruh gitu, banyakin aja dulu untuk ekstra pudingnya. Biar apa? Biar burung tuh sehat dulu, sambil juga burung itu adaptasi dengan lingkungan, dengan sangkar, dengan pakan segala macam. Nah kayak gitu. Jadi udah mulai sekitar 2 hari 3 hari barulah kalian melakukan proses pengepuran. Nah pengepuran ini kalian kurangin ekstra pudingnya, kalian ngasih di atas ekstra puding. Kalau misalkan ulet Hongkong kalian bisa potek aja. Kalau gue biasanya potek sih, nggak pernah gue gunting, gue potek biar keluar tuh ada apa namanya, cairannya lah, keluar cairannya, gue tempelin purnya gitu, karena kan kemakan tuh lama kelamaan. Dan juga bisa menggunakan ulet kandang, ditaruh aja di atasnya, ntar kan burung itu kan makan juga tuh purnya gitu. Pokoknya lama kelamaan pasti ngepur lah burung. Kalau lebih enak sebenarnya tuh pakai kroto. Kroto itu pasti nempel dengan apa namanya, dengan purnya. Cuma rata-rata burung tuh jarang ada yang suka dengan kroto untuk burung yang Om Byokan gitu kan. Jadi itu adalah memastikan dulu burung itu dalam keadaan sehat dulu. Jadi bikin burung tuh sehat dulu lah, baru kalian bisa melakukan proses-proses selanjutnya. Jadi meminimalisir kematian pada burung ciblek. Dan pilih juga burung ciblek yang sehat di Om Byokan. Sehatnya tandanya gimana? Matanya sehat, kakinya sehat, badannya gemuk, gitulah, segala fisiknya bagus. Ya kalau misalkan ada yang bondol, ada yang segala sayapnya copot kayak gitu, itu mah nggak masalah. Yang penting burung sehat, burung aktif, mata fisiknya segala macam sehat gitu ya, itu nggak apa-apa. Ini aja cuma dua helai ekornya. Nah jadi kayak gitu aja untuk proses penjinakan si burung ciblek ini. Ya burung sebenarnya simpel, cuma kita butuh sabar aja. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini yang gue udah jelasin. Nah kalau kalian ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar aja, bisa lebih jelasnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten gue bisa di like, bisa di subscribe, support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.